Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pekerja pemasang bendera salah satu partai politik di Jembatan Tugu Balak, Tenggamus tewas tersengat listrik. Sebuah musola SMA negeri di Kota Bumi, Lampung Utara ludes terbakar. Pelajar dan guru panik berhamburan keluar. Seorang pimpinan toko di Lampung Utara ditangkap karena membuat laporan palsu ke polisi jadi korban perampokan. Demonstrasi massa di depan kantor KPU Lampung berlangsung ricuh pada Selasa siang. Sekelompok massa yang tidak terima dengan hasil perolehan suara kandidat yang didukungnya berusaha menggagalkan pelaksanaan rekapitulasi hasil suara pemilu. Massa yang beringas terpaksa dihalau petugas dengan tembakan peluru karet dan semburan air water cannon. Beberapa pendemo terluka dan ada yang pingsan. Mereka langsung dievakuasi ke rumah sakit dengan ambulans. Kericuhan ini bukanlah kejadian sebenarnya. Ini merupakan simulasi penanganan kericuhan pada pemilu yang digelar oleh KPU dan Polda Lampung. Dengan simulasi ini, diharap polisi bisa sigap melakukan pengamanan pada pemilu mendatang jika terjadi gangguan Kamtibmas. Pengamanan saudara-saudara kita yang nantinya mungkin melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya hingga nanti pembubaran massa. Nah, ini semua tahapan-tahapannya kami lakukan, dan apabila kemungkinan terburuk pada saat pemilu 2024 terjadi, kami tidak bingung, kami tidak gugup dalam melakukan pengamanan dalam situasi apapun itu nanti. 1382 ANR. Selain simulasi menghalau massa, petugas juga menggelar simulasi pengamanan pendistribusian logistik pemilu dari kantor KPU hingga ke tempat pemungutan suara atau TPS, serta pengawalan kotak suara hasil pemilu dari TPS ke kantor kecamatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK dan alat peraga sosialisasi atau APS di Bandar Lampung ditertibkan petugas Bawaslu bersama polisi Pamong Praja. Salah satu lokasi penertiban di sepanjang jalan utama dalam kota, mulai dari Jalan Raden Intan, Kartini hingga Tengku Umar. APK dan APS yang dipasang di pinggir jalan diturunkan dan disita. Pemasangan APK dan APS itu dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menyebut belum boleh sosialisasi caleg atau capres. Dalam rangka pelaksanaan penertiban dan juga penataan keindahan kota, memang sudah kita laksanakan harian. Nah, jadi bukan lagi, tadi ada beberapa mungkin yang sebagian besar ada yang sudah nggak ada karena memang sudah dititipkan dari malam, dari kemarinnya sebelum mereka melaksanakan piket di pasar Gintung. Jadi mereka juga melaksanakan kegiatan itu. Dan ini kita nanti continue pastinya ke depan. Dan ini kita memang melakukan penertiban terkait dengan APK yang tidak pada tempatnya. Kemudian nanti ke depan, ini kan berdasarkan SK Wali Kota kemarin, nanti ke depan memang yang belum, terus yang di dalam-dalam itu akan berkoordinasi teman-teman Pamrascam dengan camat daerah masing-masing dibantu dengan teman-teman. Sebelumnya Bawaslu sudah menegur parpol untuk menurunkan APK dan APS masing-masing, namun tidak diindahkan. Penertiban akan terus dilakukan sampai waktunya boleh memasang APK dan APS caleg dan capres.
Bawaslu juga mengimbau parpol bisa bekerja sama agar pemilu bisa berjalan jujur dan adil. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Selain dengan kirap bendera dan berbagai sosialisasi lainnya, lomba layang-layang jadi salah satu cara KPU Lampung Selatan mengajak masyarakat berperan aktif pada pemilu 2024 mendatang. Lomba digelar di Pantai Pelangi, Kecamatan Kalianda. Layang-layang yang ditampilkan juga sangat unik karena berbentuk lambang partai dan naga. Peserta kebanyakan dari para kader parpol peserta pemilu, anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK, hingga dari pihak KPU Lampung Selatan. Sejumlah pecinta layang-layang turut hadir memeriahkan acara. Lomba layang-layang ini diikuti di 17 kecamatan. Tujuan kita untuk mensosialisasikan, dan yang hadir itu komunitas-komunitas baik dari sampai desa sampai tingkat RT atau dusun ya. Jadi tujuan kami untuk mensosialisasikan supaya masif sampai ke bawah untuk semua lapisan masyarakat tahu bahwa di hari Rabu tanggal 14 Februari itu adalah pemungutan suara. Warga dan pengunjung pantai juga menyambut antusias lomba layang-layang yang digelar KPU Lampung Selatan. Mereka berharap kegiatan itu bisa dicontoh daerah lain supaya masyarakatnya bisa merasakan meriahnya pesta demokrasi pemilu. Kita itu jadi tahu bahwa pemilu nanti itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi kita juga terhibur dan bisa mengetahui bahwa nanti itu di Indonesia ini akan melaksanakan pemilihan pemimpin. Selain sosialisasi pemilu 2024, lomba layang-layang jadi bagian dari rangkaian kirap pemilu yang bertujuan mempromosikan wisata di Lampung Selatan yang terkenal dengan pantainya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. 12. Rina Syafitri. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-50 di Lampung ulang. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-50 Lampung yang digelar di lapangan Saburai, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung telah usai. Penutupan MTQ digelar meriah dengan kegiatan religi serta tarian adat Lampung yang dikreasikan tarian modern. Kabupaten kota yang ada di provinsi. Pada MTQ ke-50, tuan rumah Bandar Lampung keluar sebagai juara umum. Juara kedua diraih Kabupaten Tanggamus dan juara ketiga diraih Kota Metro. Piala lomba MTQ diserahkan langsung ke masing-masing kepala daerah oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Kota Bandar Lampung menjadi kebanggaan kita, mendapat juara umum dan mendapatkan piala berdiri dari Pak Gubernur. Dan harapan Bunda Eva, tugas dari Kesrak dan juga dari Kemenak, bukan dari tugas Kesrak dan Kemenak saja, tapi MUI, semuanya kita harus menjaga dari kori dan koriah kita. Dan harapan kita koriah kita bisa mengikuti lomba yang tingkat selanjutnya nasional. Dan ini pada MTQ ke-50 terdapat 27 cabang perlombaan yang ditandingkan dan masing-masing daerah mengirimkan minimal 58 kafilah. MTQ tahun ini digelar meriah setelah sempat ditiadakan selama pandemi COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.